Halo adik-adik. Nah, minggu ini kita bacaan Alkitabnya dari Matius 14 ayat 22 sampai 33. Yaitu cerita tentang Tuhan Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara ia menyuruh orang banyak yang mengikuti dia untuk pulang dulu. Nah, setelah orang banyak suruh pulang, Tuhan Yesus naik ke bukit untuk berdoa seorang diri. Nah, jadi murid-muridnya sudah di atas kapal laut ya. Nah, kira-kira jam tengah malam, jam 3 malam, Tuhan Yesus melihat tuh kapalnya mulai goyang ya, murid-muridnya mulai takut karena ada angin sakal. Nah, jam 3 malam itu Tuhan Yesus datang kepada murid-murid ini dengan berjalan di atas air. Wah, luar biasa ya, bisa berjalan di atas air. Tapi murid-muridnya saking takutannya, mungkin karena ada angin kencang dan juga melihat orang berjalan di atas air, kan tidak mungkin ya. Mereka berteriak, itu hantu, karena saking takutnya. Tapi ya Tuhan Yesus segera berkata, jangan takut, inilah saya, Tuhan Yesus, gitu ya. Jadi Tuhan Yesus menenangkan mereka. Lalu Petrus mulai menjawab, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu dengan berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun reda tiba-tiba ya. Dan orang-orang yang di perahu menyembah dia, katanya, sungguhnya engkau anak Allah. Nah, oke, kita coba bikin perahu-perahuan ya, supaya kisahnya kayak apa, coba kita lihat. Nah, ini ada kertas dari asisten saya, Lovely. Oke, jadi kita bikin perahu ya. Kurang lebih saat itu kejadiannya, mereka sedang di perahu. Entah Tuhan Yesus sedang berdoa di atas bukit sendirian. Semua muridnya sudah di perahu nih. Wah, perahu ini kalau lebih begini ya. Wah, dia ada apa namanya? Ada itunya ya, layarnya besar supaya bisa berjalan. Tapi karena anginnya kencang, Petrus dan teman-temannya mulai mengurangi layarnya, dikecilin layar supaya nggak terlalu terombang ambing karena takut dengan angin sakal ya, anginnya kencang tersebut. Tapi setelah dikecilin layarnya pun masih terombang ambing nih kapalnya. Nah, mereka takut, dan itu mereka melihat lagi Tuhan Yesus berjalan di atas air, tambah takut lagi mereka. Apa yang terjadi? Nah, gimana nih? Apakah bisa selamat nggak kira-kira mereka ya? Apakah mereka harus bikin kapalnya layarnya lebih kecil lagi, atau mereka karena saking takutnya mungkin bisa bikin pesawat terbang, lari deh pesawat terbang supaya nggak kena tenggelam? Saat itu belum ada pesawat terbang ya adik-adik, jadi nggak bisa pesawat terbang. Satu cuma ada kapal laut ya, jadi nggak ada pesawat terbang yang bisa membawa mereka untuk terbang ke angkasa. Nggak bisa ya. Jadi gimana dong adik-adik? Nah, Tuhan Yesus bilang jangan takut. Nah, jadi kadang-kadang dalam hidup kita merasa khawatir, saya merasa takut. Tapi bersama dengan Tuhan Yesus kita tidak perlu takut. Pada saat kita berdoa, Tuhan Yesus pasti akan memberikan yang terbaik. Nah, apa yang terjadi kalau kita ada masalah, kita takut? Ya, kita berdoa. Berdoa itu berarti membuat masalahnya menjadi lebih kecil. Betul adik-adik? Kita percaya sama Tuhan Yesus. Ya, ini sedikit kita sobek masalah kita ya dengan berdoa. Oke, keras ternyata ya. Oke, kita berdoa, kita menyobek masalah kita. Oke, akan terjadi kalau kita berdoa, kita sobek masalah kita. Satu masalah selesai. Oke, iya. Belum selesai juga, ternyata masih terombang ambing kapalnya. Kita masih kena masalah lain. Wah, kita berdoa, sekali lagi kita berdoa supaya Tuhan Yesus menolong kita. Tolong Tuhan Yesus, datanglah. Seperti kata Petrus, Tuhan jika itu engkau, ya aku mau datang kepadamu. Tiba-tiba Petrusnya bisa berjalan di atas air. Nah, kita juga coba sekali lagi ya. Kita berdoa sekali lagi, Tuhan Yesus pasti akan menolong nggak? Pasti akan menolong ya. Oke, kita lihat ya, siapa yang akan menolong kalau kita sudah berdoa terus? Pasti ada yang menolong, yaitu adalah, kita buka. Iya, yang menolong adalah Tuhan Yesus yang sudah disalibkan untuk kita dan menebus dosa-dosa kita. Jadi kita harus percaya pada Tuhan Yesus. Oke. Nah, sekarang sobekannya kita lihat ya. Apa yang tadi sobekan-sobekan itu? Jadi kalau kita takut, kita berdoa sama Tuhan Yesus, pasti akan dibantu ya. Kita lihat apa sih sobekan-sobekan ini tadi. Kalau kita takut,
Oke, kita lihat apa sih sabekannya ini ya. Oke, ternyata sabekannya akan membentuk suatu kata, kalimat. Apa nih adik-adik kalimatnya nih? Kita lihat ya. Iya, ternyata kalimatnya adalah, iya, ini dia kalimatnya. Kalimat apa ya ini? Coba kita lihat. Siapa yang bisa melihat dengan jelas? Dikasih tahu ya. Oke, kalimat apa ini? Oke. Nah, sabekannya itu menjadi kalimat LIFE. Artinya apa? Artinya siapa yang bisa bahasa Inggris? Ya, LIFE ya. Artinya adalah hidup. Nanti kamu akan mendapat hidup kalau kamu percaya pada Tuhan Yesus. Ya, janganlah ya. Jadi kita nggak usah takut kalau dalam hidup kita ada masalah. Jangan lupa kita berdoa dan berdoa terus. Pasti Tuhan akan menolong seperti Tuhan mengangkat dia Petrus supaya bisa berjalan air waktu itu ya. Dia menjawab ketakutan dari kita ya. Kita pasti akan ditolong. Terima kasih.